Halo sahabat YouTube, selamat datang, selamat berjumpa lagi nih sama gua. Ya, kali ini solusi yang terbaik yaitu adalah ngapain ya? Nah, jadi saya di sini pengen mecahin satu masalah ya, karena banyak sekali yang komen nih teman subscriber tentang yang namanya masalah kompor. Ini usut punya usut, sahabat YouTube, ternyata memang kompor Sugo save gas dan 30 hemat gas itu memang betul ya, cuman ini termasuknya masih KW dan ini belum 100% yang namanya ori ya, ini termasuknya masih KW. Kenapa saya bilang KW? Karena memang dari bahan-bahan dari yang namanya bawah sampai ke tungkunya itu bukan ori, jadi KW sama ori harus bisa ngebedain. Dan di sini saya pengen coba bongkar dan saya pengen coba jelasin bagaimana masalahnya kompor Sugo ini kebanyakan kadang apinya nyala di tengah, kadang apinya nyala di samping, kadang apinya suka keluar gebluk-gebluk gitu ya. Jadi nembak-nembak dan kadang juga agak sedikit boros seperti itu masalah gas. Jadi sahabat YouTube, saya pengen coba prediksi, pengen saya coba cari penyakitnya. Mudah-mudahan teman YouTube bisa ngerti dan paham tentang kompor glass kaca seperti ini. Yuk kita ikutin dan kita kagak pakai lama dan kita coba lihat ngeluarin api yang sangat besar seperti itu. Bluk, bluk. Yuk kita selidikin satu persatu apa sih, kenapa sih gejalanya. Yuk, come on, kita intip. Ininya udah kaca dan dia bilang save gas 30%, hemat gas. Inilah salah satu penyebabnya ya teman YouTube ya, karena habis masak nih agak sedikit panas. Wow, jadi inilah yang namanya kerusakan burnernya ya sahabat YouTube. Dan kita pengen coba lihat satu lagi, karena burnernya ini dia benar-benar sudah dicor, tapi ini masih bisa dibuka dan masih bisa kita bersihin atau kita perbaiki. Dan masih penasaran ya kayak gimana sih masalah pengapiannya. Yuk come on, kita ikutin terus dan kita coba jajal. Nah seperti ini teman YouTube, ini nyala. Dan dia kalau sudah nyala stabil, dia bakalan merah tengahnya. Dan ini seperti ini ya barahnya dia. Jadi dia sistemnya ngumpul di barah. Kita coba pakai kuali ya. Nah memang mungkin terlalu besar, gasnya bisa dikecilin. Jadi kalau sudah dipasang, jadi ini bisa dikecilin ya segini. Kecuali kalau seandainya udah merata gasnya udah manteng, jadi nggak apa-apa dikecilin segini. Jadi inilah yang namanya hemat bahan bakar gas gitu ya. Dan yuk kita coba cek yang satu lagi. Ini kondisi tungku yang sebelah ya. Nah seperti ini sahabat YouTube. Panas nih, untung ada lap. Ini kan gasnya terlalu besar ya, bisa kita kecilin. Nah seperti ini bisa kita besarin, tinggal tergantung kemauan kitanya. Begitulah cara pemakaiannya sahabat YouTube ya. Nah ini mantakan gas yang terlalu boros pembuangannya, jadi dia apinya besar. Saya kecilin seperti ini. Nah seperti ini teman YouTube, karena memang ini sistemnya bara, segini udah cukup lumayan dan cukup bagus. Nah teman YouTube, sekarang saya pengen ngasih solusi dan saya pengen nerangin, bahkan saya pengen jelasin bahwa yang namanya kompor seperti ini dan penyakitnya memang beda-beda ya. Jadi inilah solusi yang terbaik sebelum kita mau cek, sebelum kita mau perbaikan. Jadi ada kalanya kita lihat dulu jenis penyakitnya seperti kayak gimana. Nah seperti ini teman YouTube, jadi masalahnya itu cuma hanya di puteran. Jadi pembuangan sisang api atau sisang gas ke tungkunya itu nggak stabil pembuangan gasnya. Nah seperti ini ya, jadi ini cuma nyalanya di tengah.
Dan setelah kita nyalain, kita putar aja ke sini sedikit ya, sejalur jam. Kita balikin ke nol asal, ini sedikit dari sini. Tuh, lihat nggak teman YouTube? Ya kan? Ada ukuran dia keluar gas. Nah, ini penjelasan yang satu. Kalau penjelasan yang satu lagi nih sahabat YouTube, semua kompor itu bagus, mau KW, mau ori, itu semuanya bagus, tinggal tergantung pemakaiannya, begitu sahabat YouTube. Nah, ya kita ceknya seperti ini aja ya, tuh. Nah, jadi dia kadang blok blok. Selesai gini, kita balikin lagi. Nah, dia stabil ratanya. Si gasnya juga nggak terlalu banyak makan gas, karena kalau kita giniin yang ada bukannya gas keluar, malah kesumbat, malah mampet seperti itu. Jadi kalau kita balikin seperti ini normal. Dan ikutin terus, kita pengen coba cek, pengen tahu dan gimana sih caranya nih kalau seandainya kompor yang namanya mengeluarin api dari bawah. Yaudah, nggak usah khawatir, ikutin terus yuk, kita cari solusinya. Nah sahabat YouTube, sekarang kita tinggal menjelaskan pertanyaan yang terakhir, yaitu kita balikin dulu kompornya dan kita coba cek ke bawah. Jadi begini ya teman YouTube, kita kasih gambaran, kita kasih solusi buat teman YouTube nih yang terbaik. Nah, jadi seperti inilah yang namanya kompor gas ya. Jikalau kita copot, dia tungkunya seperti ini. Dan dia juga ini bisa dibongkar nih. Bisa dibongkar, ini baut. Ini baut, ini baut, ini baut, ini baut, ini baut. Jadi kita mau bersihin silakan. Jadi kita pengen coba lihat ke bawah. Nah, seperti ini teman YouTube. Nih. Tuh, contohnya ya. Kita mau masak, otomatis pengeluaran dari gas ini yang ke kanan, yang ke kiri, jadi dia melalui magnet pengapian. Bang, kenapa sih kompor saya di bawahnya walaupun dinyalain gitu tapi nyala terus di sini di bawah? Oh, mungkin di sini ya penyakitnya ya. Nah, karena memang apinya itu agak susah, kadang ya nyalanya agak cetek karena memang posisi dari pengapian sama keluar gasnya itu kurang normal. Nah sahabat YouTube, jadi ini adalah gas ya, ini buat jalur gas dan ini magnet, ini pengapian. Kenapa dia bisa ada di sini? Jadi ini jadi ada gas yang tersumbat, jadi gasnya itu bukannya larinya ke sini, malah berbalik lagi ke sini. Jadi api timbullah kemari ya, seperti itu teman itu, paham kan ya? Arti yang namanya kompor, susuk bluknya kompor, dan ini dari gas pembuangan dibagi dua, yang kanan, yang kiri, dan mempunyai masing-masing punya magnet. Ini ada magnet, ini ada magnet, dan ini bisa ngeluarin api karena memang didoronglah sama yang namanya ini. Karena memang ini ngeluarin api, ini kan ada gas, seiring waktu jam ya diatur sama volume ini. Didoronglah kemarin, nah keluar gas dari sini. Ini kemarin nembak, jadi gas di sini udah terkumpul, masuklah di sini. Nah sahabat YouTube, karena memang agak sedikit jauh ya posisi tembakan api ke sini, jadi dia kebanyakan apinya itu mentoknya ke sini. Jadi nggak apa-apa ya, ini itu bisa didorong di dekatnya karena memang ini mungkin posisinya apa kepentok apa gimana, apa kurang setelan, jadi kita setelan seperti ini. Dan nggak apa-apa, kita dorong aja. Sudah paham kan ya jenis segala macam penyakitnya di kompor gas Sugo ini ya, karena memang sangat mudah sekali kalau kita pahamin, sangat mudah sekali kalau kita rencanain. Nah, bahayanya kompor gas itu sangatlah fatal ya, bisa mengakibatkan kebakar, kebocoran gas, dan bisa juga merugikan kita sendiri. Dan hati-hati dan waspada. Dan ini aja ya persembahan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Dan terima kasih udah bisa ngikutin. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masak lagi.